Ya, di situ. Maka ketika seperempuan itu memilih untuk tidak bersamanya lagi, berarti seketika itu terputus hubungan suami istri. Nah, itu untuk kemaslahatan lebih besar. Dan di sini ada kisah masyhur sekali tentang Barirah ini, tentang Mugis. Jadi ketika Aisyah memerdekakan Barirah, maka setelah merdeka, maka Barirah melepaskan diri, termasuk dari memilih untuk tidak menjadi pasangan dari Mugis. Dan didapatkan kata siapa? Ikrimah, itu aku melihat Mugis itu nangis yang histeris, mencoba histeris sampai air mata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan 40 hadis hukum yang dinukil Imam Al-Munziri, dan terakhir kita membahas tentang masalah hamba sahaya, ya, ketika merdeka atau ingin merdeka. Kemudian sekarang masih dalam pembahasan yang mendekati, tapi ada pembahasan hal yang lain, termasuk adalah bab muamalah di dalamnya, yaitu saat hamba sahaya tersebut si istrinya merdeka, lalu bagaimana hukumnya, dan kita akan sebutkan tentang kisah yang masyhur, yaitu Barirah dengan Mugis. Barirah adalah seorang perempuan dari kalangan Ansor, jadi hamba sahaya, ya. Kemudian Mugis juga adalah hamba sahaya, ya. Tapi dikenal bahwa Mugis ini adalah seorang yang berkulit hitam. Di sini disebutkan tentang kisah tersebut, tapi yang dinukil oleh beliau adalah ada beberapa perbincangan antara Aisyah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi Barirah thalatha sunan, atau salasa yani sunan, khuyyarat ala zawjiha hina u'tiqat wa uhdiya laha laham fadakhala alayya Rasulullah SAW wal burmah ala nar fada'a bi ta'amin fa'utiya bi khubzin wa udumin min udumil bait faqala alam ara burmata ala nar fiha laham qalu bala ya Rasulullah dzalika lahmun tusuddiqa bihi ala Barirah fakarihna ay an nut'imaka minhu faqala Rasulullah SAW huwa alaiha sadaqah wa huwa minha lana hadiyah. Sini hadis, ya, sebenarnya cerita hadisnya tentang apa? Sedekah dan hadiah kepada Rasul dan Ahlul Bait, seperti itu. Ini kisahnya. Tapi bercerita tentang
keadaan Barirah itu adalah mendapatkan kemerdekaan, dan yang memerdekakannya adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang memerdekakannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu. Nah, kisah disebutkan di sini Barirah ya sekitar ada disebutkan di sini ada 3 hal yang ada pada Barirah. Yang pertama adalah ketika beliau menjadi hamba sahaya dan masih istrinya Mughith, kemudian beliau dimerdekakan, maka Barirah dipilihkan untuk suaminya, diberikan izin memilih. Jadi di sini disebutkan oleh para ulama bahwa keadaan status seseorang sebagai hamba sahaya dan orang merdeka itu tidak kufu di dalam pernikahan. Bukan tidak sah kalau menikah, tapi tidak kufu. Ya. Kalau yang laki-laki merdeka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan Al-Quran itu adalah memiliki budak, membeli budak perempuan itu tidak mesti dinikahi. Paham ya? Di situ. Bahkan tidak diperkenankan menikah dengan hamba sahaya, kecuali orang yang memang sama sekali miskin, kemudian dia apa? Dia kondisinya apa namanya? Kondisinya tidak punya sama sekali, dan dia tidak bisa menjaga pribadinya, maka itu ada ini dengan catatan diizinkan oleh pemilik budak itu. Kan begitu, karena pemilik budak lebih hak daripada itu. Ini diantaranya. Tapi kita perbudakan kan tidak ada. Jadi kalau laki-laki yang membeli budak dan tidak dinikahi, seperti itu. Boleh dinikahi ya, dengan mahar dimerdekakannya boleh. Menjadi istrinya sebagai orang merdeka, kemudian apa? Dia menjadi apa? Mahar baginya boleh. Seperti itu. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan ada keutamaan bagi orang yang memiliki budak, kemudian diajari, dididik, kemudian dimerdekakan dan dinikahi. Istimewa. Itu kata Nabi SAW. Orang mendapatkan 2 kebaikan di situ. Kebaikan dalam pendidikan memerdekakannya, kebaikan dalam menikahinya sebagai istri. Jadi dimerdekakan dulu karena kufur. Nah kalau terbalik sekarang, nah ini seperti kisah Barirah terbalik. Dia suami istri budak. Suami istri adalah budak, ya. Kemudian si istrinya ada kesempatan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan. Imma mukatabah, imma mengajukan apa kepada majikan untuk membebaskan diri, atau dia mendapatkan muhsinin, orang yang membelinya untuk dimerdekakan. Seperti itu. Dan diantaranya Aisyah memberikan Mughirah, bukan Mughirah, Barirah, ya. Dan bapaknya Abu Bakar memerdekakan Bilal, sudah masyhur ya kan, seperti itu. Membeli Bilal kemudian dimerdekakan. Karena keutamaan memerdekakan budak kemarin di pertemuan yang lalu kita sebutkan ya, seperti orang yang melepaskan ikatan dari leher orang tersebut, ya, orang jadi bebas, merdeka, tidak punya apa tanggung jawab kepada manusia di situ. Nah ini disebutkan. Maka dimerdekakan. Maka ketika dimerdekakan, diberikanlah pilihan kepada Barirah, apakah apa namanya
bersama suaminya atau melepaskan diri. Dan di sini ketika perempuan sudah merdeka dan suaminya belum merdeka, dengan kondisi ini pilihan ada di orang merdeka, walaupun dia perempuan. Masya Allah, ini ajib ya syariat ini. Karena syariat itu yang dilihat bukan masalah karunyanya, perasaan, bukan, tapi berkaitan dengan maslahat dan mafsadat, ya. Kenapa diberikan pilihan perempuan tersebut? Karena suaminya dia tidak memiliki apa-apa, hatta dirinya sendiri. Padahal apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tanggung jawab laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Sementara dia tidak punya apa-apa. Paham nggak? Bahkan dia tidak bisa bersama istrinya secara utuh, bahkan nggak bisa sama sekali. Karena dia milik siapa? Tuannya. Maka dalam kondisi seperti itu, seandainya pun seorang perempuan tetap memilih dia sebagai suaminya, tidak masalah, ya, tidak masalah. Cuma keturunan setelahnya pun madharatnya besar, karena nasabnya kepada bapaknya, dan bapaknya adalah sebagai budak. Madharat besar apa enggak? Besar kan? Seperti itu. Jadi bercerita tentang hukum. Yang kedua bercerita tentang hal tersebut, ya, istri tidak akan mendapatkan apakah secara lahiriah. Dapat apa? Dia nggak punya apa. Maka Islam memberikan pilihan. Nah, pilihan ini sebagai bentuk bagaimana apa? Tidak langsung pasrah dalam pernikahan. Ya, di situ. Maka ketika seperempuan itu memilih untuk tidak bersamanya lagi, berarti seketika itu terputus hubungan suami istri. Nah, itu untuk kemaslahatan lebih besar. Dan di sini ada kisah masyhur sekali tentang Barirah ini, tentang Mughis. Jadi ketika Aisyah memerdekakan Barirah, maka setelah merdeka, maka Barirah melepaskan diri, termasuk dari memilih untuk tidak menjadi pasangan dari Mughis. Dan didapatkan kata siapa? Ikrimah, itu aku melihat Mughis itu nangis yang histeris, histeris sampai air matanya itu berlinang membasahi jenggotnya Mughis, saking nggak mau ditinggalkan Barirah. Dan Nabi menyaksikannya. Nabi menyaksikan. Jadi antum disebutkan bercerita tentang menyukai perempuan, ya, jadi umpamanya teman-teman ngaji gitu kan, terus setelah nikah melempem karena diganggu sama istri, itu sesuatu yang wajar. Karena lihat di sini, kalau orang sudah cinta berlebih, itu hilang rasa malu, hilang segala hal gitu. Yang dia lihat adalah apa yang dia cintainya. Nah, model kita aja mau beli sesuatu, kita suka sesuatu, mau beli sesuatu, maka kebutuhan yang lain disingkirkan, fokus kadinya gitu kan. Itulah dunia, gitu. Maka kalau dia kepada akhirat seperti itu, betapa indahnya dia, ya. Ini dan ini di hadapan Nabi, dan ini sahabat mulia dua-duanya. Barirah ini juga sahabat dan sahabiah, begitu. Nah, dikatakan di situ sampai kelihatan tangisannya itu sangat keras dan air matanya berlinang membasahi jenggotnya. Dan kita tahu bahwa memang para sahabat semuanya berjenggot dan diurus gitu, maksudnya dibiarkan. Tidak itu. Karena Abu Hurairah mengatakan, ya, menyebutkan pujian bagi Allah yang telah menciptakan laki-laki itu indah dengan jenggotnya gitu. Dan pas begitu muncul, jenggotan laki-laki gitu kan gitu. Kamu lamun pakai penutup kepala gitu kan, pakai kutroh kan, lamun di Arab pakai kutroh ya, pakai sorban gitu kan, disebutkan pas muncul tak laki gitu kan, seperti itu. Tapi kalau momenya brewokan gitu, malah culang-cileng, pasti bapak eta pasti udah ketahuan gitu, seperti itu.
Itu disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, disebutkan seperti itu. Jadi Barirah itu menangis. Jadi hilang sama bayangan lelaki udah berusia pada 3 orang lah, di atas 30-an. Oh, teriak-teriak ingin menggapai apa? Cintanya Barirah. Bahkan disebutkan apa? Oleh Rasulullah SAW, bagaimana menakjubkannya cintanya Mughith dan bencinya Barirah. Jadi untuk bahasa orang ewang-ewangan gitu kan. Apa kekeh gitu kan. Barirah kekeh apa hayang minggat gitu kan. Mughith kekeh hayang bareng. Dan Mughith sangat besar cintanya. Dan Nabi menyebutkan ajab gitu. Ma'zam hub Mughith wa bugdir Barirah. Betapa besar gitu kan kecintaan apa? Kecintaan Mughith dan betapa bencinya Barirah keadaan ini. Seperti itu. Oleh karena itu di sini ikhwah, cinta berlebih, ya cinta berlebih itu bisa menghilangkan rasa malu. Atau umpamanya syahwat berlebih menghilangkan akal. Itu pasti. Makanya kalau umpamanya kita lihat para pemuda atau pemudi yang mereka sedang dilanda syahwat gitu kan, mereka nggak punya rasa malu. Dan mereka nggak berpikir tentang tanggung jawab ke depan setelahnya. Memang seperti itulah. Dan itu ujian terbesar bagi laki-laki atau bagi laki perempuan dalam berpasangan. Jadi ketika sudah masuk di lorong itu, hilang semua rasa malu, hilang tanggung jawab, hilang dan semuanya. Semuanya seolah-olah bahwa apa yang dia lakukan itu memang satu ini. Dan memang syaitan menghiasi begitu. Eta marekno masih bujang atau geus berkeluarga dan seterusnya semuanya. Hilang semuanya. Ya, dan itu adalah bencana besar, ujian terbesar. Ya, oleh karena itu apa kata Nabi SAW? Ya, fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Kalau mau sudah seperti itu nggak bisa dialahkan. Dan ini sahabat. Ini siapa? Sahabat yang mencoba. Ada orang yang lebih hebat dari sahabat? Nggak ada. Gitu. Jadi seperti itulah manusia. Manusia tidak akan berubah. Fitrahnya begitu. Ya. Dan ini keadaannya. Ini Barirah ya dengan. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wassalam langsung menghampiri, saking kasihan kan iba ya kan. Orang melihat seperti itu kan iba. Coba bayangkan lagi sekarunya pisan. Maka Rasulullah SAW mendekati Barirah. Arajati, apakah engkau bisa kembali gitu kan kepada Mughith? Barirah mengatakan, atamuruni, wahai Rasulullah, ini perintah bukan gitu ya. Maksudnya ini para sahabat tahu mana perintah, mana hanya sekedar apa anjuran yang sifatnya apa manusiawi. Kalau perintah itu wahyu, tidak bisa nolak walaupun benci. Maka Barirah berkata, "Ta'muruni, apakah ini perintah?" Maksudnya perintah syar'i, wahyu di Allah gitu kan. Udah seperti itu. Ini bayangkan sahabiyah yang memang orang Ansor cerdas-cerdas. Ketika melihat seperti itu. "Ta'muruni, ini perintah syariat atau perintah agama atau bukan?" Nah, hendaklah seorang muslim juga melihat di sini, ini perintah agama bukan? Kalau perintah agama, maka samun wa ta'ah, tidak berkaitan dengan perasaan setelah itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la innama asfa'. Kata Nabi SAW, ini bukan perintah, bukan bagian dari agama. Hanya saja ya saya sebagai temannya Mughith kan gitu kan. Mughith kan sahabat, walaupun dia hamba sahaya, ya rasa kasihan lah. Hanya bantu saja gitu kan, hanya bantu. Perasaan kan orang coba disebutkan bahwa kata Ikrimah, Barirah berangkat, Mughith di belakangnya nangis-nangis. Coba bayangin. Apa siraru? Lalu ngelepaskan apa? Ngelepaskan jang-jangna gitu kan? Tutur-tutur gitu. Barirah pergi ingin berlepas diri. Mughith di belakangnya menangis-nangis meminta Barirah kembali. Maka Rasulullah SAW merasa iba dengan itu. Kenapa engkau nggak kembali? Gitu. Apa kata
Barirah, ini perintah agama bukan? Bukan. Ya kita lihat kasihan aja sama gitu. Apa kata Mughirah? Wallah ya Rasulullah, la hajata li fi. Aku nggak butuh lagi dia. Memang begitu. Nah, kenapa maksudnya apa? Melihat dari sisi apa masalah, dan di sini perempuan di situ diberikan apa kebebasan tentang hal tersebut untuk menggapai maslahatnya dalam kehidupan dunia dan agamanya, seperti itu. Ini yang disebut dengan ini. Jadi tidak mengatakan wah kejam sekali, pakai perasaan, oh itu rasa iker suami istri mah barang-barang gitu jadi hamba saya, yang merdeka ditinggalkan. Enggak, tadi disebutkan adanya pilihan di sisi ini. Ya ini dalam judul kita. Itu adalah apa? Sebagai maslahat agama dan dunia untuk perempuan tersebut, dan Islam lebih tahu tentang hal tersebut, ketetapan syariat. Jadi kita tahu bahwa dalam pernikahan itu status budak dan merdeka itu adalah kafaah yang harus diperhatikan. Seorang laki-laki merdeka tidak pantas menikahi budak. Perempuan yang merdeka juga itu tidak apa menikahi budak dan seterusnya, seperti ini. Karena yang didapat adalah madarat setelahnya, ya, dari status, dari keturunannya, kemudian berkaitan dengan nafkahnya dan yang lain, dan banyak hal yang lain. Nah, di situ bagaimana proses memerdekakannya? Ya, kita sebutkan karena ini faedah fikih ya. Di situ Barirah itu adalah orang yang dekat dengan Aisyah. Dicerita sampai dia menawarkan, wahai Aisyah, maksudnya apa, kepada istri Nabi, dan masya Allah ya di situ memang perempuan dengan perempuan itu berbeda ini, berbeda kedekatannya, dan orang yang paham itu akan mendekati perempuan yang dekat dengan orang yang berilmu. Nah, dan kita tahu Aisyah adalah orang faqih, ya, perempuan yang berilmu, radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di situ maka Barirah dekat. Kemudian Aisyah mengatakan, saya akan bayarkan apa kamu ke majikanmu untuk kamu merdeka. Dan dibayar. Cuma di situ ada kasus sedikit, yaitu ada syurut fil buyu, ada syarat dalam jual beli yang diinginkan oleh pemilik Barirah ini. Dia mengatakan kepada Aisyah, kamu boleh bayarkan siapa? Barirah untuk merdeka, tapi walaknya Barirah untukku. Maksudnya apa? Karena kalau orang dimerdekakan, maka kalau dia tidak punya ahli waris, maka harta yang dimiliki oleh mantan budak atau wala ini, wali ini, maka hartanya yang mendapatkan warisannya adalah yang membelinya, yang memerdekakannya, gitu kan. Jadi yang memerdekakannya, jadi hartanya itu. Tapi siapa yang majikan Barirah ini? Dan ini walau karena memang melihat mungkin Barirah itu punya kecerdasan lebih. Jadi kalau umpamanya dia meninggal, kemungkinan kalau tidak punya warisan hartanya banyak, bisa jadi, wallahu alam, dan saya tidak menelaah sampai situ. Karena bisa disebutkan, ya, atau mungkin karena bentuk hanya sekedar mendapatkan wala saja, yaitu kalau sudah meninggal jatah warisannya kalau sedikit, itu ada kebanggaan mungkin, Allah. Sehingga di situ dia mengatakan, boleh kamu beli kepada Aisyah, tapi walanya Barirah untuk saya. Maksudnya warisannya nanti kalau dia tidak punya ahli waris, ya kan, seperti itu. Maka Aisyah mengatakan nggak bisa. Maka pada saat itu Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan satu ungkapan yang sangat besar tentang syarat, ya, yaitu syarat dalam apa? Dalam jual beli. Disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah, man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lahu, wa in ishtarata
mi'ah marrah. Disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ya, mengapa bisa ada kaum mereka membuat syarat yang bertentangan dengan kitab Allah? Ini menyebutkan bahwa jual beli itu jual beli aja. Andai ada syarat di situ yang melanggar hak jual beli, melanggar hukum Allah dalam jual beli, maka syarat itu adalah mulgha. Tidak boleh dianggap. Ya. Banyak seperti itu. Banyak kan umpamanya syarat, ya kalau sudah pegang nggak bisa kembali, kan begitu ya, seperti itu. Nah, itu di situ tidak ada khiyar. Ketika tidak ada khiyar, berarti batal. Apa kata beliau? Man istarata syartan, siapapun yang membuat syarat, berarti membuat hukum tersendiri di situ. Ya. Laisa fi kitabillah, maksudnya apa? Menyelisihi kitab Allah, menyelisihi ketentuan Allah dalam apa? Oh, jual beli ini. Falaisa lahu, maka bukan baginya. Jadi tidak ada syarat yang ada di situ. Dia tidak pantas mendapatkan apa yang disyaratkan tadi. Ya. Wa in istarata mi'ata marrah, sekalipun syaratnya diungkapkan sampai 100 kali. Jadi saking bentuk mubalaghahnya, rek disebutkan ratusan kali kayak angger dianggap. Seperti tadi disebutkan. Jadi ya kamu yang beli, walanya buat saya gitu kan. Nggak bilang. Apa kata Nabi SAW? Al-wala'u liman a'taqa. Yang namanya wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan. Ya kalau kamu udah wala, nggak usah dibayar sama Aisyah, merdekakan aja sama kamu kan gitu. Kalau bahasa itu. Nah, itu diantara itu salah satu kasus tentang apa? Barirah. Kasus yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ketika sudah dimerdekakan. Nah, kasusnya ini yang kedua disebutkan tentang ini kisahnya, ya. Maka Barirah diberikan apa namanya, diberikan hadiah daging begitu. Fadakhala alayya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, kepada Aisyah. Wal burmah alal nar, sementara burmah itu kendi pergi masak gitu kan. Kalau zaman dulu memang masak kan pakai kendi tanah, masak ini dan sampai sekarang masya Allah kalau di tempat-tempat lain, di negara lain pakai feeder dari tanah itu emang lebih sehat, ya. Di atas api, yaitu sedang memasak. Pada abi ta'amin, maka beliau meminta makanan. Fa'utiya bi khubzin wa udumin min udumil bait. Kemudian beliau diberikan lauk, roti dengan lauknya, ya, seperti itu, dari lauk yang ada di rumah. Kemudian Nabi bertanya, bukankah di mana? Jadi Nabi minta makanan kepada Aisyah, maka Aisyah memberikan roti dengan apa? Dengan lauknya, dengan sandwich lah gitu kan, berikan. Tapi bukan dengan daging yang ada di mana? Di kider tadi, di kendi tadi, atau di wadah tadi. Nah, maka Nabi bertanya, bukankah di situ ada ada daging gitu kan? Maksudnya roti dimakan pakai daging. Kemudian mereka berkata, yaitu siapa? Aisyah dan perempuan-perempuan lainnya, termasuk di situ ada yang lainnya. Mereka berkata, ya, bala ya Rasulullah, memang betul di situ ada daging, ya. Kemudian disebutkan alasan, dzalika lahmun tusuddiqa bihi ala Barirah. Itu adalah daging sebagai sedekah bagi Barirah gitu. Daging sedekah bagi Barirah di situ. Ya. Fakarihna an nut'imaka minha, sehingga kami tidak suka untuk memberikan harta sedekah untuk Barirah diberikan kepadamu, karena ungkapannya harta ini adalah harta
sedekah, tapi sedekahnya untuk Barirah. Jadi kalau ini harta sedekah untuk Barirah, berarti kalau Nabi makan ada bagian dari sedekah, sementara sedekah itu hukumnya haram bagi Nabi dan keluarganya. Ya, walaupun di sini ada pembahasan tadi, Nabi itu yang haram adalah sedekah dan zakat, sementara untuk keluarganya adalah zakat aja. Ya, sedekah nggak apa-apa. Ya, maka kami nggak mau untuk memberikannya. Maka Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, huwa alaiha sedekah. Sedekah itu untuk Barirah. Tapi apa yang diberikan Barirah kepada kita apa? Apa kata Nabi SAW? Wa huwa minha lana hadiyah. Sementara apa yang diberikan kepada kami itu adalah hadiah. Nah, ini disebutkan. Jadi Nabi SAW halal baginya hadiah, dan sedekah itu halal bagi Barirah. Seperti paham ya? Di sini ada kaidah fikih yang harus kita pahami, bahwa kalau ada orang pelacur, penjudi, koruptor, gitu kan, ngasih uang sama kita, boleh nggak? Terima nggak? Jawabannya adalah terima, dan itu halal hukumnya. Itu kan pencuri, itu kan koruptor, itu kan pezina, ya. Maka tadi disebutkan, bagi dia adalah hurmuh, bagi dia adalah kejahatannya. Sementara apa yang diberikannya adalah apa yang memang hak buat kita, gitu kan, seperti. Karena yang namanya halal itu adalah halal dari pemberian orang itu adalah akhdul man min tibi nafs, mendapatkan harta dari kerelaan jiwa yang memberi, selama hal tersebut bukan pemberian yang sifatnya tangguhan, ditangguhkan. Maksud ditangguhkan namun menghasil. Contoh ya umpamanya. Umpamanya orang malak di tengah jalan, terus saya datang, itu teman kita, dia katakan begini, kalanya sakedeng, tungguannya setengah jam lah, gitu ya. Kayak saya diberi ongkos, paham nggak? Kemudian dia apa? Malah kelah. Nah, maka itu haram hukumnya, karena kita tahu dia mendapatkan dari sisi itu, paham nggak? Tapi apa yang sudah menjadi miliknya, walaupun itu kebiasaannya, bukan sesuatu yang sifatnya tangguhan, tungguan telarek nyokot itu, maka itu hukumnya apa? Halal. Bisa dipahami? Harus dibedakan ini. Ini ta'amul dalam keseharian. Tapi sebutkan kalau tungguannya bulan harap lah. Namun tanda tangan saya cair, tanda tangannya jangan korupsi. Paham nggak? Gitu kan? Pokoknya nama jalan tidur tuh bikin kali itu beres lah kabeh. Nah, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena tahu dia tanda tangan untuk korupsi dan akan diberikan di sini. Karena halal, status hartanya masih mengalir untuk itu. Kok murni di situ. Jadi kalau yang di situ halal ketika nunggu penangguhan tadi, haram menunggu penangguhan karena tahu dia di situ. Sekarang apa? Nungguan heula pelanggan tilu deui kemenang apa? Kayak menangin nunus jang pelanggan disodakohkeun gitu. Cek pelacur deh. Gitu kan, seperti itu. Jatah nu hiji mah jangan sedekah gitu kan. Itu haram karena dia apa? Menangguhkan untuk melakukan dosa, melakukan itu. Dan harus dibedakan ta'amulnya. Tapi kalau dia pelaku dosa, kemudian dia punya harta. Nah, kenapa? Karena betul-betul dia murni tentang dia dan aktivitas dia, tidak bukan pertanggungjawaban kita. Gitu kan. Paham? Dia pelaku riba. Habis apa dan tidak riba kita seperti itu. Begitu ya, maka apa yang diberikannya harus dibedakan dua hal ini. Nah, Nabi SAW mengatakan demikian pula ya, seperti itu ya. Jadi kalau umpamanya Nabi menyebutkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, nanti sedekah saya kasihkan kepada anda, nunggu sedekah dulu, itu nggak bisa. Paham ya? Seperti itu ya, yang harus dipahami tentang hal tersebut. Beda dikit. Nah itu penjelasan kita di bab ini ya. Jadi kalau umpamanya kita dikasih atau jual beli dengan ini,
Maka kalau jual beli apalagi hukumnya halal. Ya, andai dikasih pun seperti itu. Oleh karena itu hadiah orang kafir halal apa enggak? Halal. Hadiah Natalan saya namanya. Halal apa enggak? Angpau, hadiah apa gitu tahun baru. Kalau sesuatu yang memang di situ bukan intinya kita merayakan mengagungkannya, kemasan. Seperti umpamanya belanja sekarang, belanja di supermarket diskon Natal, diskon itu boleh nggak? Boleh. Karena itu jual beli, bukan hal ini. Ya, yang tidak boleh itu adalah kita ikut merayakan dengan jual beli di situ. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau tiba-tiba diskon Natal umpamanya 90%, nah, gitu kan, beli begitu kan, nggak, itu nggak masalah. Karena itu kita jual beli dengan pada diskon tersebut. Wallahu taala alam. Tapi kalau mengikut merayakan atau kita tidak ada pengingkaran dalam perayaannya, maka jelas itu adalah haram hukum. Wallahu taala alam. Demikian bahasan yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada silah. Terima kasih dari doa sejalan kepada Ustaz atas ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, perbudakan hak dan kewajiban dari budak yang dimerdekakan dan juga orang yang memerdekakan itu apa aja sih? Maksudnya si mantan budak berkewajiban apa sih kepada si yang memerdekakan, itu sebaliknya yang pertama. Yang kedua terkait dengan status perbudakan yang saat itu tidak ada, apakah status perbudakan itu hilang dengan sendirinya atau emang dibuatkan suatu hukum sehingga status perbudakan nggak ada ya? Itu yang dimaksud. Ya, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang memerdekakan yang dimerdekakan, tidak ada kecuali ukhuwah, kecuali hanya persaudaraan kaum muslimin saja. Tidak ada umpamanya ini. Oleh karena itu dalam sebuah kebaikan tidak ada istilah apa? Balas jasa, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum syar'inya, kalau dia meninggal, hak warisnya ketika tidak ada ahli waris dari budak tersebut, dia meninggal sendiri, tidak punya anak, tidak punya istri, tapi punya harta, maka asobahnya kepada yang memerdekakannya, walaupun yang memerdekakannya perempuan, dan dia mendapatkan asobah semuanya, begitu. Itu berkaitan dengan hal itu. Kalau perbudakan ini tidak ada secara hukum dan memang pemerintah dunia mengatakan dihapus semua bentuk perbudakan, dengan dengan pemerintahan yang ada, teori Plato dan seterusnya kan mengungkapkan seperti itu, dengan perang dunia 1, 2 sampai 3 ya, perang dunia 2 ya, perang dunia 3 belum, mudah-mudahan nggak ada ya. Perang dunia 2 di situ penjajahan, perbudakan sudah tidak ada, ya kan, sekalipun aktivitas amaliyahnya di beberapa negara di Afrika mungkin masih ada, tapi secara umum di dunia itu sudah dihapus, tidak ada. Maka ketika itu hukumnya apa? Ya tidak ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Ya kalau ketika itu ada, ya ada lagi, gitu kan. Islam hanya menyebutkan bagaimana bermuamalah dengan hukum yang ada di dunia. Ya kalau tidak ada, berarti tidak ada. Seperti itu. Oleh karena itu, apakah ditanya apakah Islam menghapus perbudakan? Jawabannya dua keadaan. Islam itu menjelaskan bagaimana muamalah dengan perbudakan. Kan itu adalah hukum syar'i. Karena yang namanya perbudakan itu sudah berkaitan dengan masalah apa? Bermasalah dengan lingkungan politik yang ada di situ. Ya, kalau umpamanya di situ ada tawanan dan seterusnya, konsekuensinya jadi perbudakan. Sebagaimana telah kita jelaskan di awal kemarin, bahwa perbudakan itu muncul salah satunya memang ada yang menjual orang kemudian dibeli mau jadi budak sepenuhnya, atau umpamanya kondisinya terjadi dalam peperangan kemudian mendapatkan ghanimah, dan salah satunya apa? Orang-orang yang menjadi keturunan ahli perang tersebut. Ya, seperti itu. Maka mereka otomatis jadi budak. Atau yang ketiga, tawanan
ketika tawanan itu dipilih. Tawanan itu kan bisa dibunuh, bisa ditebus, dijadikan apa, diganti, tukar menukar, atau bisa dijadikan sebagai apa, budak, seperti itu. Maka itu kaidah yang muncul. Maka Islam hanya menjelaskan hukuman di situ. Terus bagaimana? Ya, maka Islam menyebutkan kalau orang ingin memerdekakan budak, maka dia mendapatkan pahala besar karena sedekah terbesar. Ya, bahkan seorang anak tidak bisa membalas bakti kepada orang tuanya kecuali saat orang tuanya budak kemudian dia memerdekakan. Dan itu sesuatu yang sulit. Wallahu a'lam. Jawabannya semoga menjadi catatan dan semua. Baik, nanti ada sisa waktu bisa ada yang ingin tanya di persilakan. Terkait akhirnya dalam bermuamalah. Nah, ya kalau dari sisi penjual ya misalkan ada sekarang gitu kan. Tapi kita kayak promosi itu bikin player kayak gitu pada atas begitu jualnya nih, tapi bukan untuk mengucapkan selamat atau merayakan itu gimana? Ya. Ya, kalau momennya sebagai penjual dia mau memanfaatkan momen karena berburu pelanggan saat itu, maka momen itu kan tidak berkaitan dengan perayaan. Momen itu tidak berkaitan dengan perayaan seperti orang dalam kegiatan apapun. Seperti momennya sekarang musim yang Natal atau musim apa disebutkan promo akhir tahun dan seterusnya, atau momennya diskon akhir tahun Masehi dan seterusnya. Itu kan tahun Masehi jelas-jelas sama perayaan orang-orang kafir awal tahun dan seterusnya. Tapi di situ karena memang mengambil momen di situ bukan karena perayaannya, karena memang trik dalam marketing jual beli, maka hukum asalnya adalah apa? Tidak masalah. Tapi kalau umpamanya di situ pengagungan terhadap hari tersebut, maka itu beda. Wallahu ta'ala. Walaupun bagi seorang muslim, ya kalau umpamanya tidak berkaitan dengan apa? Marketing berlebih, maka lebih baik meninggalkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan ini dengan doa Fathul Majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.